Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pelajar sosiologi, khususnya mata kuliah teori sosiologi klasik maupun pengantar sosiologi. Karena berbicara tentang interaksi itu bisa kita pelajari dalam mata kuliah teori sosiologi klasik yang kita pelajari tentang interaksinya juga bisa terkait dengan teori sosiologi modern yang terkait dengan interaksionisme simboliknya. Di dalam pengantar sosiologi tentunya kita mempelajari tentang interaksi yang biasa sederhana ya. Kita pelajari dengan dua konsep utama yaitu asosiatif dan disasosiatif. Asosiatif intinya adalah kerjasama. Kalau disasosiatif intinya persaingan atau dalam bahasa yang lebih lugas adalah konflik. Jadi di dalam bercerita tentang interaksi itu tidak selalu konteksnya adalah kerjasama, tetapi di situ juga ada konflik atau persaingan. Kemudian kajian-kajian interaksi ini di dalam sosiologi seringkali dikenal dengan sosiologi mikro, karena kaitannya dengan konteks kehidupan sehari-hari ya. Oleh karena itu, eh, kemudian teori interaksi, pembahasan interaksi ini kemudian berkembang ya di dalam teori-teori selanjutnya, terutama di dalam awal dari perkembangan sosiologi modern adalah munculnya aliran baru yaitu interaksi simbolik atau interaksionisme simbolik. Jadi aliran tentang interaksi yang menggunakan simbol-simbol. Di dalam kuliah saya atau kuliah kita minggu lalu, saya sudah bahas bahwa simbol itu ada dua, simbol verbal maupun non-verbal. Simbol verbal bahasa, tulisan. Non-verbal adalah lambang-lambang. Oleh karena itu kita dalam berinteraksi ini selalu menggunakan dua konteks ini. Ya. Maka di dalam interaksi seringkali kita kenal adanya kinesik. Kinesik itu bahasa tubuh atau gestur. Ya. Dulu di sebuah acara TV, ya, acara televisi ada acara namanya gestur. Ya. Gestur itu menceritakan bagaimana dialog semacam talk show seperti itu, ya, atau reality show membahas tentang konteks-konteks yang ketika itu hangat ya. Ya kalau dalam bahasa sekarang viral gitu. Dulu belum ada internet sebanyak seperti sekarang ini. Nah, saudara-saudara, di minggu lalu saya sudah sedikit menceritakan dalam konteks interaksionisme simbolik ini ya, yaitu salah satu tokohnya adalah George Herbert Mead. Herbert Mead ini adalah peletak dasar ya. Walaupun kalau kita balik ke belakang ada Florian Zencke, ada Albion Small ya, yang khusus membidani ya lahirnya sebuah aliran baru di dalam teori sosiologi modern ya tentang interaksi simbolik. Sebetulnya interaksi simbolik ini pernah saya sampaikan adalah aliran transisi antara klasik dengan modern dan merupakan awal lahirnya sosiologi di Amerika ya. Nah, saudara-saudara, di minggu lalu saya cerita tentang konsep self mind, pikiran ya, mind and society ya. Jadi di dalam diri kita itu ada yang namanya self ya. Self itu adalah eh, diri kita, diri ya. Diri kita itu dibentuk oleh pikiran. Pikiran adalah dibentuk oleh masyarakat gitu. Masyarakat membentuk juga pikiran ya. Pikiran membentuk juga tentang konsep diri. Oleh karena itu tiga elemen ini ya kalau kita gambarkan ya, saya tidak ada papan tulis, kalau mungkin di kelas bisa saya gambarkan papan tulis ya. Ada tiga komponen utama di dalam diri kita ya yang membentuk tentang semacam pola kita dalam berperilaku atau bertindak dalam berinteraksi. Yang pertama adalah self tadi ya, diri. Diri itu akan berkembang ya bila makna yang diberikan oleh kita ya kemudian dimaknai sama oleh orang lain, oleh lingkungan makro ya. Jadi diri kita, saya ini ya tentu dibentuk oleh pikiran-pikiran orang lain ya tentang diri saya sehingga saya membentuk konsep diri saya gitu.
Itu juga terkait dengan teori-teori yang diketengahkan oleh Charles Sarton Cooley tentang the looking glass self ya, cermin diri gitu. Jadi intinya adalah ya kita ini adalah bentukan ya dari pikiran kita. Pikiran kita membentuk konsep diri kita. Pikiran pun dibentuk oleh masyarakat. Begitulah dalam sebuah apa namanya tuh lingkaran ya, lingkaran yang bersifat vicious cycle ya. Jadi lingkaran setan seperti itu. Mana yang lebih dulu, mana yang lebih awal itu tidak sulit kita mendefinisikannya ya. Seringkali kita perdebatkan mana telur atau ayam duluan seperti itu. Nah, saudara-saudara, jadi diri itu seperti itu, self itu seperti itu, konsep diri kita. Nah, oleh karena itu kadang-kadang teori labeling ya, pelabelan tentang sesuatu itu ya, itu termasuk aliran di sini, aliran dalam interaksi simbolik ya, itu pernah kita bahas di minggu lalu ya. Nah, kemudian di dalam diri kita juga ada yang menurut Bin itu ada dua konsep utama ya, tentang I ya. I itu sifatnya subjek atau internal, kemudian me. Me itu sifatnya objek atau eksternal. Nah, dua-duanya itu kalau I dengan me itu kalau kita artikan sama-sama memiliki arti tentang aku atau saya gitu. Tetapi dalam konteks ini me menjelaskan ya bahwa antara I dengan me itu kadang-kadang dua sisi dari salah satu mata uang yang sama ya, tapi kadang-kadang kita menjadi dilematis sifatnya seperti itu. Maka wajar kalau dalam kehidupan manusia, ya manusia itu dikenal sebagai makhluk yang hipokrit, ya, munafik gitu. Ya karena dua sisi tadi, I dan me itu kadang-kadang bertolak belakang gitu. Sama juga teori-teori ini mungkin kalau kita pahami dengan teori-teori yang lain, katakanlah di dalam psikoanalisa, ya, Sigmund Freud itu menjelaskan tentang antara ego dengan super ego gitu. Ya, id kemudian ego, super ego. Jadi pertentangan inilah yang kadang-kadang menjadi dilematis. Misalnya saya beri contoh ya, sebagai saya, I ini penuh ide, penuh kreativitas dan lain-lain gitu. Tapi kadang-kadang me saya juga sebagai diri saya itu juga mengontrol tentang diri saya juga gitu. Artinya seringkali orang bilang bahwa manusia itu bebas, tapi bukan sebebas-bebasnya katanya. Sering seperti itu. Walaupun kita dalam ILC minggu-minggu lalu perdebatan tentang konsep ini cukup menarik kalau kita lihat tokoh-tokoh ILC memperdebatkan seperti ini. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam sehari-hari, misalnya saya ditawari makan, ayo udah makan belum gitu. Sebagai yang subjek, sebagai internal, saya mungkin merasa belum makan dan lapar gitu. Tetapi ketika saya ditawari makan itu tentu saya akan melihat ke dalam diri saya ya. Sebagai aku tadi antara I dengan me, ya. Tentu objek saya sebagai subjek saya lapar, tapi sebagai objek yang sifatnya lingkungan makro, eksternal membentuk saya, itu juga tidak serta-merta saya akan mengatakan minta makan gitu. Saya akan melihat situasi dulu ya, dan saya berpikir ya, tentang pikiran-pikiran saya yang dibentuk oleh masyarakat tadi ya. Apakah aku harus menerima makanan ini atau tidak gitu misalnya. Misalnya yang menawari itu katakanlah misalnya saya sebagai anak muda begitu baru pertama kali berkunjung ke rumah calon mertua misalnya, kemudian ditawari makan itu, tentu saya akan berpikir ketika ditawari makan itu apakah saya akan menerima tawaran itu atau tidak gitu. Sebagai I saya lapar gitu, tapi sebagai me saya tentu jaga gengsi dan lain-lain gitu, atau paling tidak memberikan kesan bahwa saya laki-laki yang tidak lapar atau tidak mudah diberikan macam-macam, saya sebagai harus sopan santun dan lain-lain. Inilah dualisme seperti itu yang dalam diri kita terbentuk antara I dengan me itu gitu. Contoh-contoh lain banyaklah yang kita lihat atau kita rasakan ya, seringkali pertentangan antara I dan me itu menjadi kontradiktif ya. Kalau kita baca pemikiran-pemikiran Sigmund Freud misalnya, itu juga antara ego dan super ego kan kadang-kadang tidak pernah cocok secara utuh seperti itu. Ini yang perlu kalian pahami ya di dalam konteks pemikiran-pemikiran Herbert Mead. Oke, sudah berapa menit? 9 menit ya. Jadi antara situasi, kemudian masyarakat, kemudian aktor, konteks ya, itu berputar ya. Inilah yang membentuk tentang pikiran-pikiran ya.
Kita berpikir artinya kita sedang berdialog sebetulnya, sedang berinteraksi dengan diri kita sendiri. Berinteraksi tentu menggunakan simbol gitu. Minimal simbol bahasa gitu. Semakin banyak bahasa, semakin banyak pengetahuan, maka semakin mudah kita berpikir. Maka berpikir itu sebetulnya menentukan ya kemampuan kita berdialog dalam berbahasa. Maka wajarlah kalau orang yang tidak pernah membaca mungkin ketika ditanya berpikirnya pendek gitu. Karena tidak ada ide. Semakin banyak ide, semakin banyak pikiran, semakin banyak membentuk konsep dirinya tentang apa gitu. Nah, semua konsep-konsep itu, pemikiran-pemikiran itu ya tentu dibentuk oleh lingkungan kita, oleh masyarakat kita. Masyarakat itu bisa dari mulai keluarga, lingkungan, tetangga, sampai negara seperti itu. Ini yang dijelaskan oleh si Herbert Mead ya. Herbert Mead itu dalam menceritakan diri dalam masyarakat ya. Jadi ada yang namanya play stake, role taking ya, kemudian game stake. Ya. Kita mulai mencoba memainkan peran. Di minggu lalu saya contohkan misalnya anak-anak kecil main dokter-dokteran, main supir-supiran dan lain-lain ya, itu dalam tahap play stake. Ya. Kemudian kita mencoba ketika dewasa role taking, mengambil peran itu gitu. Sehingga kita masuk ke dalam game stake, permainan gitu. Nah, ini mirip dengan teori yang ketengahkan oleh Irving Goffman tentang dramaturgi ya. Dramaturgi bukan dromologi, beda ya. Dramaturgi dan dromologi itu dari Paul Virilio, itu beda lagi. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu kalian pahami dalam konteks interaksi simbolik ya. Mudah-mudahan dalam kuliah yang singkat ini, karena terus terang saya ngomong seperti ini mungkin tidak sampai maksudnya, tapi paling tidak akan memberikan pencerahan sedikit supaya kalian bisa paham dari buku-buku, materi-materi yang saya berikan ya melalui tugas-tugas dan lain-lain ya. Oke. Jadi itu intinya ya. Nanti kita mungkin apakah perlu kita menceritakan Herbert Blammer-nya ya. Apa bedanya Mead dengan Blammer? Nanti kita lihat situasi ya. Apakah perlu itu atau tidak. Nah, di dalam perkembangan selanjutnya kita tetap kuliah masih daring ya. Setelah UTS ini tetap kalian jaga kesehatan, catat mana yang kurang paham dan kita diskusikan dalam forum-forum diskusi. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.